Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok Public Fix akan mempresentasikan tentang prototipe kami, yaitu prototipe aplikasi Public Fix. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Okto Ramadan Tio Wisono dengan NIM belakang 032. Kenalkan, nama saya Muhammad Akbar Al-Islami dengan NIM belakang 012. Saya Raffi Gozal Faris dengan NIM belakang 015. Saya Tarik Abdul Nasar dengan NIM belakang 031. Saya Alifan Ramadan dengan NIM belakang 023. Oke, untuk selanjutnya sesi presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada pendahuluan, jadi latar belakang dari aplikasi Public Fix. Aplikasi Public Fix memanfaatkan teknologi mobile dengan pendekatan design thinking untuk memudahkan masyarakat melaporkan kerusakan fasilitas umum atau bencana alam secara langsung kepada pihak berwenang, meningkatkan transparansi dan kecepatan penanganan melalui UI UX yang user friendly. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah dari aplikasi Public Fix kami. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi mobile untuk pelaporan kerusakan fasilitas umum dan bencana secara cepat dan akurat. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat melalui desain UI UX yang intuitif. Bagaimana menciptakan platform real time yang menjembatani masyarakat dan pemerintah untuk percepatan penanganan laporan. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan aplikasi Public Fix berbasis mobile yang memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan kerusakan infrastruktur publik dan bencana alam secara langsung dan real time. Yang kedua, menghadirkan antarmuka aplikasi yang ramah pengguna atau user friendly dengan pendekatan UI UX berbasis metode design thinking agar pengguna mudah memahami dan menggunakan aplikasi. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi alur pelaporan masyarakat ke pihak berwenang melalui integrasi teknologi informasi sehingga laporan cepat diterima dan ditindaklanjuti. Kemudian, manfaat penelitian yang pertama, mempercepat respon penayangan. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat melaporkan kerusakan fasilitas umum atau bencana secara langsung, sehingga pemerintah atau instansi terkait dapat segera menindaklanjuti dengan lebih efisien. Kemudian yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan antarmuka yang mudah digunakan, aplikasi mendorong lebih banyak warga untuk aktif melaporkan masalah, meningkatkan transparansi dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan user persona yang pertama, yaitu dengan nama Muhammad Raihan, umur 22 tahun, pekerjaan perawat, tempat tinggal di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dengan bionya sendiri, Muhammad Raihan Arya Putra adalah seorang perawat yang sering pulang malam dengan kendaraan roda 2. Setiap hari, ia melewati rute yang sama dengan keadaan jalan yang rusak dan minim penerangan di beberapa titik. Hal ini membuat dia khawatir setiap kali harus pulang malam sendirian. Di sini ada pain points-nya, yaitu harus melewati jalan yang berlubang dan rusak setiap malam. Kedua, kurang adanya tindak lanjut dari pemerintah sehingga jalan tak kunjung diperbaiki. Goal atau needs-nya yaitu ingin jalanan yang aman dan terang terutama di malam hari. Yang kedua, ingin pemerintah lebih peka dan cepat memperbaiki infrastruktur yang rusak. Di sini ada user persona yang kedua, yaitu Rifki Hafiz. Umur 24 tahun, pekerjaan pegawai Hokben, tempat tinggal di Ciracas, Jakarta Timur. Dengan bionya, Rifki adalah pribadi yang ulet dan berdedikasi. Di siang hari, ia bekerja sebagai karyawan di Hokben, menangani berbagai tugas dari pabrik produksi di luar jam kerja. Rifki mengandalkan motor metiknya untuk menjadi driver Grab motor, memanfaatkan waktu senggangnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Namun, kehidupan Rifki tak hanya seputar pekerjaan. Ia memiliki hobi touring yang menjadi pelarian dari rutinitas harian dia. Setiap akhir pekan, Rifki mengendarai motor koplingnya, menjelajahi jalanan yang baru, menyelusuri kota-kota kecil di sekitar Jabodetabek. Ia percaya bahwa perjalanan panjang memberikan ketenangan batin sekaligus inspirasi. Pain point-nya yaitu yang pertama, sering melintasi jalan rusak tanpa peringatan. Yang kedua, perawatan motor jadi lebih sering dan mahal. Yang ketiga, takut dituding sebagai pengganggu atau tukang komplain. Di sini ada goal atau needs-nya, yaitu yang pertama, berpartisipasi dalam perbaikan infrastruktur secara praktis agar bisa menikmati hobinya. Yang kedua, berkendara dengan aman dan nyaman. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan task flow dari fitur utama kami, yaitu Quick Report Fix. Yang pertama, di sini pengguna akan diminta untuk mengambil foto atau video, lalu memberikan deskripsi laporan, serta menyertakan lokasi laporan.
Setelah itu, pengguna juga bisa memasukkan detail lokasi seperti patokan dari laporan yang dilaporkan itu di mana. Lalu ada memilih kategori laporan, lalu submit laporan, dan akan tampil pesan laporan berhasil ditambahkan. Itu untuk task flow dari fitur utama kami. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan information arsitektur dari aplikasi Public Fix kami. Yang pertama, akan tampil homepage, yang dimana setelah itu pengguna akan masuk ke halaman login atau sign up. Lalu dari halaman login atau sign up, pengguna akan masuk ke halaman dashboard laporan. Di sini dari halaman dashboard laporan, pengguna dapat mengakses beberapa page lain seperti homepage, draft, quick report, lalu notifikasi dan profil. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan homepage terlebih dahulu. Di homepage kita dapat melihat status laporan kita, entah itu pending, diproses, atau selesai. Lalu setelah itu, pengguna dapat melihat list laporan juga. Lalu pengguna dapat melihat laporan secara real time. Lalu ada juga filter bar, di mana pengguna dapat melihat semua laporan atau laporan terdekat ataupun laporan yang terbaru. Lalu yang kedua ada draft laporan. Di sini draft laporan merupakan draft laporan dari user itu sendiri, di mana user dapat melihat detail laporan berupa informasi laporan, lalu lokasi laporan, foto laporan, komentar laporan, atau status laporan. Lalu selanjutnya ada fitur utama kami yaitu Quick Report Fix. Pengguna dapat mengambil foto atau video, memberikan deskripsi laporan, menginput lokasi, menginput detail alamat seperti patokan dari laporannya, lalu dapat memilih kategori laporan, dan yang terakhir dapat mensubmit laporan. Lalu selanjutnya ada notifikasi, di mana notifikasi ini terdapat dua kategori. Yang pertama notifikasi Anda atau notifikasi dari laporan pengguna itu sendiri. Yang kedua ada notifikasi terbaru, yaitu laporan dari semua orang. Lalu yang terakhir ada profile page, di mana pengguna dapat mengatur akunnya. Di sini ada pengaturan akun, pengaturan notifikasi, bahasa, tema, dan privasi dan keamanan. Lalu ada about dan ada juga logout, di mana logout ini pengguna akan dilarikan lagi ke halaman login atau sign up. Oke teman-teman, jadi ini merupakan penampakan atau hasil dari perancangan aplikasi prototipe dari kami. Jadi bisa langsung saja kita lanjut. Dan seperti biasa dalam sebuah aplikasi ada yang namanya login untuk masuk ke dalam sebuah aplikasi. Atau kalau misal kalian belum memiliki akun, kalian bisa daftar terlebih dahulu ke halaman sign up. Jadi misalnya kalau kita udah punya login, kita langsung daftar aja di sini. Kita perlu memasukkan email, hanya memasukkan email dan password. Setelah login berhasil, kemudian kita masuk. Ini cuma halaman onboarding saja. Nah, kemudian di sini setelah login itu kita langsung masuk ke homepage-nya. Jadi ada beberapa navbar atau navigasi yang sini saya akan jelaskan. Pertama sini ada bagian halaman profile, berisi halaman identitas kita. Jadi ada pengaturan akun, notifikasi, bahasa, tema, privasi, kapan, dan kita juga bisa keluar dari akun. Nah, kemudian di sini ada bagian notifikasi. Jadi notifikasi ini adalah halaman untuk melihat apakah ada laporan terbaru yang telah dilaporkan oleh warga. Seperti misalnya tanggal 20 Mei 2025 ada notifikasi 5 jam yang lalu bahwasannya fasilitas publik lainnya atau laporan yang dilakukan oleh Dodo itu masih pending. Jadi notifikasi ini berisi laporan-laporan yang sudah dilaporkan oleh warga dengan beberapa status seperti pending, proses maupun berhasil. Di sini di dalam notifikasi juga kita diberitahu mengenai laporan kita yang setelah kita melapor. Nah, sebelum memasuki fitur utama kita, ada bagian draft, yaitu berisi laporan kita. Jadi kalau misalnya kita udah ngelapor, itu hasil laporannya akan masuk ke dalam draft. Jadi ini kayak sebagai tempat penyimpanan untuk laporan-laporan kita. Nah, terus di sini ada home, yaitu di sini ada berisi berbagai laporan-laporan dari warga, mulai dari bisa kita lihat semua, mulai dari yang terbaru maupun yang terdekat. Jadi yang terdekat ini disesuaikan oleh GPS lokasi kita. Nah, selanjutnya fitur yang paling penting alasan kita membuat aplikasi ini adalah yaitu fitur melaporkannya, yaitu kita sebut namanya
quick report fix. Jadi kalau misalnya kita sebentar. Kalau kita ingin melapor, kita tinggal pencet kamera aja. Kita buka kamera, kita bisa ambil gambar atau maupun video. Jadi semisal kita mau ngambil foto, mau melihat mau foto ngelapor infrastruktur rusak. Misalnya sini saya ngefoto lampu, jadi lampu jalanan itu rusak. Kemudian kalau udah foto kita bisa ulangi. Kalau misalnya hasilnya nggak sesuai, kalau udah sesuai kita bisa lanjut. Nah, di lanjut itu ada bagian edit laporan. Jadi kita harus mengisi beberapa data dari foto laporan kita. Contohnya ya, misalnya lokasi. Dari lokasi itu bisa kita pakai isi otomatis dengan GPS. Jadi kita nggak perlu input manual, atau mungkin kalian bisa input manual lokasinya. Dari sini kita input pakai GPS. Bentar. Kemudian kita isi deskripsi. Jadi ketika kita mengedit laporan, kita harus mengisi deskripsi laporannya. Jadi contohnya seperti lampu jalan di Jalan Melati Raya, tepatnya di depan toko Sumber Makmur, sudah mati dan bla 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 gitu. Terus kita lanjut di tahap ketiga ini, di langkah ketiga ini kita ngasih detail alamatnya. Jadi kalau detail alamat itu dia kayak kita ngasih patokan, atau kayak misalnya dekat apa. Misalnya kalau di jawaban ini misalnya depan mall CGC dan berada di trotoar yang ada tembok grafitinya. Jadi ini kayak kita ngasih tahu patokan lokasi dari kerusakannya di mana. Terus ini ada kategori. Jadi kalau misalnya kategori ada beberapa kategori, seperti salah satunya sini kalau misalnya kita deteksi otomatis, ini kayak kita ngeintegrasi dengan AI. Jadi kalau misalnya kita klik deteksi otomatis, ini jadi di generate dari gambar ya. Kalau gambar ini merupakan lampu jalan rusak seperti itu. Dan kita lanjut. Terus di sini kita tinjau laporannya, apakah edit laporannya udah selesai apa belum. Jadi bisa kita ganti juga nanti kalau semisal ada yang masih belum sesuai. Terus di sini kita ada pernyataan bahwasannya saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakurasi data yang saya laporkan. Klik saya setuju. Kemudian kita kirim. Apakah data laporan sudah lengkap? Kalau udah, kita pencet ya. Sedang loading, terus ya berhasil, laporan Anda berhasil dikirim. Jadi kalau misalnya udah ngelapor, kita bisa balik ke home atau lihat draft. Jadi kalau misalnya lihat draft, ini baru di bagian draft laporan kita sudah ada. Jadi ini laporan yang baru saja kita buat. Terus kalau misalnya kita cek notifikasi, di sini ada laporan kita, lampu jalan rusak. Kita baru saja dan laporan Anda masih pending. Kemudian ada laporan terbaru, di sini kita juga masuk ke dalam notifikasinya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di home, itu juga kita masuk ke dalam berandanya atau FYP-nya atau for your page-nya. Di sini ada bagian terbaru, di sini user 13 baru saja telah melaporkan dengan status pending. Beranda juga yang bagian terdekat, seperti itu teman-teman. Oke. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil dari penilaian berupa pertanyaan-pertanyaan yang dibuat melalui website Maze, yang dimana hasil dari pertanyaan kami tersebut di sini mendapatkan skor 63%. Nah, di mana respondennya itu terdiri dari 16 orang. Oke, yang selanjutnya kami membuat pertanyaan yang berupa, apakah kamu pernah memakai aplikasi semacam Public Fix? Nah, 13% atau 2 orang menjawab iya, dan 88% atau sebanyak 14 orang menjawab tidak. Selanjutnya, jika iya, seberapa sering kamu menggunakannya? 2 orang menjawab lebih dari 5 kali dalam seminggu, dan sedangkan 1 orang lainnya menjawab sekali dalam seminggu. Sedangkan orang lainnya tidak menjawab karena tidak pernah menggunakan aplikasi semacam ini. Selanjutnya, kami membuat sebuah task di mana responden harus login, masuk ke menu utama, kemudian logout untuk kembali ke menu login. Di sini skornya itu sebesar 42%, yang dimana sukses rate-nya itu sebesar 92%, dan miskliknya ada di angka 43,1%. Yang selanjutnya, kami membuat task yang kedua, yang dimana responden harus mencoba untuk mulai membuat laporan infrastruktur yang rusak. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 100% success rate dengan misklik 38,3% dengan durasi 61,9 detik. Nah, yang selanjutnya, task berikutnya yaitu
mengecek apakah laporan kamu sudah benar terkirim. Nah, di mana sukses rate-nya 100% yang mendapatkan nilai 79. Nah, dengan total misklik 34,6% dengan rata-rata durasi 12,0 detik. Yang selanjutnya kami membuat sebuah tes lagi yang dimana sudah ada beberapa laporan dari warga, berikan like dan komentar pada laporan yang dilakukan oleh Ahmad S. Yang dimana sukses rate-nya 100% dan miskliknya ada di angka 24,7% dengan durasi rata-rata 19,3 detik. Yang dimana kesimpulan di sini, aplikasi Public Fix ini dinilai efektif dan user friendly dengan tingkat keberhasilan penggunaan yang tinggi serta skor kemudahan penggunaan sebesar 9,0 dari 10. Meskipun antara muka dianggap menarik dan mudah dipahami, hasil pengujian menunjukkan masih tingginya tingkat misklik pada beberapa bagian, khususnya halaman login dan quick report. Oleh karena itu, disarankan adanya perbaikan pada desain tombol, penyesuaian palet warna agar bisa lebih kontras, serta penambahan elemen bantu visual seperti tooltip untuk meningkatkan kenyamanan dan akurasi interaksi pengguna. Baik, telah sampailah kita kepada penghujung presentasi. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton aplikasi kami. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.